Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini aku ingin bahas mengenai sosok tokoh villain yang ada pada filmnya Superman vs James Gunn ini, yaitu adalah Hammer of Boravia, yang dimana dia akhirnya tampil ke trailer kemarin, yang dimana ternyata dia menyerang Superman di langit-langit kota Metropolis. Tapi pertanyaan adalah, siapakah sosok dibalik Hammer of Boravia yang satu ini? Karena dia adalah tokoh villain yang original buatan James Gunn untuk film Superman yang satu ini cuy. Jadi ya tokoh ini tidak ada di dalam komik manapun. Nah, kira-kira siapakah orang dalam armor Hammer of Boravia yang satu ini? Yuk kita bahas ya. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, ya kemarin kita udah membreakdown semua trailernya Superman vs James Gunn, yang dimana kita udah membreakdown semua berbagai detailnya. Tapi kita nge-skip mengenai adegan Hammer of Boravia ini karena kita belum tahu siapakah tokoh yang ada pada Hammer of Boravia yang satu ini. Tapi sebelum itu kita membahas mengenai tempat Boravia itu sendiri yang akan menjadi tempat untuk film Superman vs James Gunn. Jadi ya, Boravia ini merupakan sebuah kota kecil yang ada pada negara Eropa, yang dimana hal ini pertama kali muncul dalam komik Superman issue nomor 2 yang dirilis pada tahun 1933, yang itu merupakan komik kemunculan Superman pertama kalinya di era komik DC dulu ya. Yang dimana Boravia ini merupakan sebuah kota kecil yang dimana mereka itu mengalami sebuah perang saudara dan semua warga sipil yang gak berdosa menjadi korbannya. Dan akhirnya Superman datang ke sana untuk menghentikan perang itu, yang dimana mereka semuanya akhirnya saling memaafkan satu sama lain. Yang dimana hal ini akhirnya diangkat ke dalam film James Gunn yang satu ini sebagai bentuk di film ini Superman sebagai penyelamat kota dan juga penyelamat dunia, seperti itu ya. Dan tiba-tiba kita mendapatkan sebuah penampakan armornya Hammer of Boravia, yang dimana hal ini udah pernah kita lihat di pertama kali di korannya Daily Planet versi kemarin, yang dimana hal itu udah pernah kita bahas di video sebelumnya ya, bahwa si Hammer of Boravia ini merupakan sebuah armor yang dimana dia berasal dari kota kecil Boravia yang dikendalikan oleh Lex Luthor, katanya seperti itu ya. Jadi ya dari para fans bahkan berbagai macam para akun yang membahas mengenai hal ini, mereka semua menjawab dengan hal yang sama, bahwa Hammer of Boravia ini merupakan sosok yang dikendalikan oleh Lex Luthor. Karena di versi trailer ini ya, Lex itu udah memenjarakan semua berbagai macam para kriminal yang ada pada lab Catmus miliknya tersebut, di mana ada Metamorpho, ada Superman, bahkan ada berbagai macam warga sipil yang menjadi korban di penjara Catmus Lab tersebut ya. Jadi ya mungkin saja ini adalah suatu percobaan yang dibuatkan oleh Lex Luthor untuk membunuh Superman, karena ya seperti kalian tahu ya, bahwa si Lex ini adalah orang yang sangat manipulatif di komik DC. Jadi kita akan bahas mengenai siapakah saja sosok yang akan menjadi tokoh Hammer of Boravia di film Superman vs James Gunn yang satu ini. Nah, di video kali ini aku menemukan ada dua suspek alias dua tersangka yang kemungkinan besar adalah tokoh di balik Hammer of Boravia yang menyerang Superman di trailer yang satu ini. Oke, yang pertama, mungkin saja ini adalah Supergirl alias Kara Zor-El alias kakak sepupunya Superman. Lah kok bisa? Karena kemarin kita udah mendapat sebuah konfirmasi bahwa Supergirl yaitu Emilia Alcock juga akan tampil ke film Superman yang satu ini. Mungkin saja di film ini Supergirl udah mendarat ke bumi, namun dia ditemukan oleh Lex Luthor sampai akhirnya dia menjadi sebuah bahan subjek percobaan Lex untuk membunuh Superman sebagai sebuah senjata miliknya. Mungkin ya, jadi ya bisa aku pastikan potnya Supergirl ini jatuh ke lahannya Lex Luthor dan akhirnya dia dijadikan eksperimen oleh Lex untuk menjadi senjata untuk membunuh Superman. Mungkin ya lagi-lagi ya, karena kalau yang gue lihat ya tuh si Hammer of Boravia ini
dia bisa menembakkan laser dari matanya. Bahkan tembakannya hampir menghancurkan gedung yang ada di hadapannya tersebut dengan skala yang jauh lebih besar. Jadi mungkin saja ini adalah Supergirl yang dikendalikan oleh Lex Luthor. Karena lagi-lagi ya, film ini akan nyambung kepada filmnya Supergirl Woman of Tomorrow, yang dimana si Kara ini akhirnya depresi dan pergi ke berbagai macam planet lain untuk menemukan jalannya sendiri ya, seperti itu. Jadi ya bisa kau pastikan kemudian si Kara ini udah depresi karena kejadian di Superman yang satu ini, yang dimana dia akhirnya dikendalikan penuh oleh Lex Luthor dan merasa bersalah kepada dunia itu sendiri. Mungkin ya, lagi-lagi mungkin seperti itu. Tapi gue menemukan sebuah suspek kedua, yang dimana kemungkinan besar Hammer of Boravia ini itu adalah Nuclear Man. Karena kita bisa melihat di bagian logo Hammer of Boravia di bagian dadanya aja ya, itu seperti kayak ada lambang matahari, yang dimana lambang ini sangat mirip sekali dengan sosok Nuclear Man yang pertama kali muncul di filmnya Superman 4 Quest for Peace tahun 1984, yang dimana ini adalah villain DC yang dibuat original oleh sang sutradaranya itu sendiri ya. Jadi ya, film seperti ini itu tidak sama sekali di versi komiknya. Nah, by the way, Nuclear Man ini adalah sosok yang dibuatkan oleh Lex Luthor dan menggunakan sampel rambut Superman dan juga bahan radioaktif. Dan dia adalah semacam kloni Superman yang diberikan energi dari matahari. Dan Lex ini membuatnya sebagai sebuah senjata untuk membunuh Superman. Dan which is hal ini juga nyambung kepada konsep James Gunn dengan mengambil latar dari komiknya Superman All Star. Yang di komik itu mengisahkan kalau si Superman ini teracuni sebuah dari matahari yang begitu tinggi sekali, yang dimana mungkin saja Nuclear Man ini akan menjadi orang yang akan membunuh Superman atas perintah Lex Luthor yang satu ini ya, dengan cara dia akan memfitnah kota Bolivia sebagai dalang di balik kancuran kota Metropolis. Jadi intinya adalah si Lex ini akan berusaha untuk memfitnah Boravia sebagai dalang di balik kematian Superman di film yang satu ini, yang dimana si Lex ini akan mencoba dua negara, Amerika dan juga Eropa. Waduh, gokil nih. Yang dimana ini adalah ciri khas bagi Lex Luthor sebagai orang yang begitu manipulatif di komik DC yang satu ini. Oke, jadi aku bisa paham sih kenapa si Lex ini akan berusaha untuk menabrakkan antara Boravia dan juga Metropolis sebagai bentuk manipulasi dia sebagai orang terkaya di kota Metropolis itu sendiri, dan juga memfitnah Superman atas kejadian tersebut. Wow, gokil nih. Jadi ya bisa kau pastikan Hammer of Boravia ini udah direncanakan sejak awal, dan dia sebagai orang jenius ya, dia berusaha untuk membunuh Superman dengan cara yang paling bersih. Lagi-lagi ya, si Lex ini adalah orang yang begitu manipulatif dan juga punya banyak planning di kepala jeniusnya dia ya. Wow, gokil banget sih. Oke, bagus. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada filmnya The Suicide Squad tahun 2021, yang dimana James Gunn pernah membuatkan konsep yang bersama antara pertarungan Amerika dan juga Corto Maltese semenjak bebasnya alien Starro the Conqueror di kota tersebut ya. Dan juga hal ini membuat kita callback kepada zaman-zamannya animasi DC James Gunn Creature Commandos kemarin, yang dimana James Gunn juga mengangkat antara pertarungan Amerika dan juga Pokolistan. Wow, oke ya, jadi bisa gue pastikan mungkin saja Hammer of Boravia ini mungkin ada dua ya, mungkin Supergirl atau mungkin itu adalah Nuclear Man. Tapi gue menemukan suspek yang ketiga mengenai siapakah sosok di balik Hammer of Boravia yang satu ini. Mungkin saja itu adalah Lex Luthor itu sendiri, yang dimana mungkin saja si Lex ini akan pakai Hammer of Boravia sebagai kostum pertamanya untuk memfitnah Superman. Dan juga ketika dia udah mungkin kalah ya, dia akan menciptakan kostum armor yang jauh lebih ke arah komik akurat. Itu adalah armor Kryptonite yang miliki sesuai pada versi komik originalnya. Wow, gokil ya. Mungkin saja ya, karena ketika si Hammer of Boravia ini menyerang kota Metropolis, Lex tidak ada di sana. Berarti bisa kita asumsikan mungkin saja itu adalah Lex Luthor itu sendiri.
Wow, boleh ya. Yang dimana mungkin saja silas ini akan memiliki dua armor yang berbeda. Hammer Oporavia sebagai bentuk Vietnam Gamer Superman dan juga armor Kryptonite sebagai bentuk final armornya di film Superman versus James Gunn yang satu ini cuy. Oke lah ya. Bagus. Bosku, bagaimanakah hasilnya? Dan mungkin hal ini akan bisa kita lihat langsung di film Superman karya James Gunn yang satu ini yang akan siap tayang pada tanggal 11 Juli tahun 2025. Well, kalau gue sih sebagai fanboy DC, gue cukup suka ya karena James Gunn itu memberikan sebuah Easter egg di mana dia betul-betul menghargai karyanya versi Christopher Reeve dulu, yang dimana 90% dia mengangkat semua tema-tema itu ke dalam film Superman karya James Gunn yang satu ini sebagai bentuk apresiasi Superman legendaris kita di zaman dulu ya. Wow, gokil ya. Dan mungkin saja ini adalah bentuk pembukaan dari DC Chapter 1 Gods and Monsters yang begitu epic dan juga memulai petualangan era baru DC Universe yang sebenarnya untuk menyaingi Marvel. Oke lah ya, jadi Marvel kamu tidak sendirian lagi. Dan sekarang ada DC yang akan segera untuk melampaui kamu nih. Mantap, gokil. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video teori sotoy yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan coba di follow semua sosmed kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.